Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Taqriratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita memasuki babul al-ma, babul ma, tentang masalah air, penting masalah air. Dikatakan ta'riful ma huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwan bilawnil ina yakhluqullahu ray'in datanawulihi. Pengertian air itu adalah yang mengalir, bening, lembut. Yatalawwan bilawnil ina, dan dia bisa berubah dengan warna wadahnya. Dan Allah menciptakan rasa seger ketika kita meminumnya. Itu pengertian dari air. Kemudian aksamul miyah atau jenis-jenisnya air min haitsu mahalliha wa asluha sab'atun. Ada 7 jenis air. Umumnya ini ada 7 sumber air, itu ada 7. Umumnya ya. Salasatun minas sama wa arba'atun minal ardi. 3 dari langit, 4 dari bumi. Apa saja dari langit? Miyahul matar wal thalj wal barad, air hujan. Kemudian salju, nah, itu termasuk yang bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian barad ini embun ini bisa dipakai untuk wudu juga. Tapi ngumpul embun sama nakene ya lumayan ya. Kemudian ada yang dari tanah, yaitu miyahul bahri wal bi'ri wan nahri wal ain, air laut. Jadi air laut ini semuanya suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Tahru ma'uhu wa hillu maitatuh. Suci airnya, halal bangkainya. Wal bi'r, dan air sumur ini juga halal atau suci, bisa dipakai untuk bersuci. Wan nahr, sungai. Ya, sungai ya, bukan selokan tapi sungai. Sungai dalam arti lebarnya dan juga dalam airnya itu berpengaruh. Kemudian wal ain ini mata air. Ya, sumber ini semuanya sumber air yang bisa dipakai untuk bersuci, baik itu mandi wajib, wudu, atau menghilangkan najis hukmiyah. Kemudian dikatakan afdal miyahi nazamaha ba'dhum faqala, yang paling afdalnya air dinazamkan dikatakan wa afdal miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Dalam nuskah lain itu baina yaday nabiyil muttaba'. Yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra thumma bagi'an hari. Jadi urutan-urutan dalam syariat itu air yang afdol. Yang pertama afdolnya mangkot apa? Air yang paling afdol yang pertama adalah air yang tumbuh, yang muncul. Baina asabi'in nabi muttaba', dari sela-sela jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari mukjizatnya Kanjeng Nabi, ya, keluar air dari sela-sela jari Nabi yang bisa dipakai untuk wudu dan minum sak pasukan. Ya, itu dari keistimewaan Kanjeng Nabi. Kemudian setelah itu ma'u zamzam, setelah itu air zamzam. Fal kautsari, kemudian kautsar, haudul kautsar. Kautsar ini ketika kita menyeberang, ya, ketika kita menyeberang sirat, jembatan yang di bawahnya ada jahanam. Setelah kita berhasil melewatinya, maka kita akan menemukan haud atau telaga. Yang setiap nabi dan rasul mempunyai telaga masing-masing. Ya, setiap nabi dan rasul ada telaganya dewe-dewe. Nah, telaga nabi dinamakan kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Barang siapa yang meminum di telaga tersebut la yadma' ba'dahu abada, tidak akan merasakan kehausan selamanya. Ada yang bertanya, kalau tidak merasa kehausan selamanya, sedang di surga kita bisa makan minum, apa gunanya?
minum dan makan kita di surga bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Kita makan, kita minum itu ada dua. Ada karena kebutuhan, harus makan, harus minum. Ada karena syahwat, ingin. Pengen kopi, pengen makan gorengan, pengen mangan. Ingin, keinginan. Sama ada kebutuhan, kudu mangan, gak mangan geli yang lemes, harus makan makanan pokok. Nah, ini namanya keinginan sama kebutuhan. Kalau di surga nanti adalah keinginan, tidak ada lagi kebutuhan. Kemudian Fanail, Sungai Nil, Sungai Nil ya, Sungai Nil Mesir. Kemudian bagi Al-Han ada Furat dan sebagainya. Furat itu di Irak. Itu Abdul Air. Kemudian Aksamul Miyah min haitsul hukum, dan jenis-jenisnya air dari segi hukumnya. Yang pertama tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi. Yusamma tahur wal mutlaq. Yang pertama, bagian pertama, tahir fi nafsihi, suci. Air itu suci dan mutahhir li ghairihi, dan bisa mensucikan. Ya, suci bisa dipakai untuk mandi wajib, bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk membersihkan najasah hukmiyah. Ya. Dan dinamakan juga tahur. Dinamakan ma' tahur, suci mensucikan, tahur. Dinamakan juga ma' mutlak, air mutlak. Wa makna mutlak, dan makna mutlak ini apa? Ay mutlakun in anil qaidil lazim indal alim bihalihi min ahli al-urf wal lisan. Fala yahtaj ila at-taqyid. Wa mithlu muqayyad bi qaidin munfak kama al-bi'ri wa ma'il bahri wa yusamma ma'an mutlaqan wa tasihu at-tahara bihi bi khilaf muqayyad bi qaidil lazim kama al-ward wal qahwa wal asir. Fala yusamma ma'un mutlaq wa la yasihu at-tahara bihi. Intinya yang dinamakan ma' mutlak ini adalah air yang tidak terikat namanya dengan sesuatu. Ya. Contoh seperti air sumur, air laut, air sungai, itu kalau kita pindah kemana saja maka namanya akan berubah. Air sumur kita taruh di kamar mandi, maka dinamakan air kamar mandi. Air sumur kita taruh di laut jadi air laut. Air laut kita taruh di sumur jadi air sumur. Jadi tidak terikat. Terikatnya itu bukan dengan terikat ikatan yang tetap, tapi ikatan yang berubah. Itu namanya ma'un mutlak. Beda dengan yang terikat dengan mutlak yang tidak bisa berubah. Seperti apa? Seperti kama ilwarat, air mawar. Kalau di Hadramut itu ada air mawar, itu dari kum-kumannya bunga mawar. Terus kemudian disiram-siramkan, kalau maulid itu pakai kayak disiram-siram gitu. Wal qahwah, dan kopi. Kenapa? Kita tidak akan bisa menyatakan kopi ini berubah nama ketika pindah tempat, kan enggak, tetap namanya kopi. Andai kata kopi ini kita taruh ke kamar mandi, tidak akan berubah menjadi air kamar mandi, tapi dinamakan air kopi juga yang ada di kamar mandi, kan gitu ya. Kita taruh manapun tetap namanya air kopi. Maka terikat dengan ikatan yang tidak bisa terlepas, ini tidak dinamakan ma'un mutlak, atau yang tidak suci dan mensucikan, atau yang suci tapi tidak mensucikan, dan tidak sah untuk bersuci dengan air tersebut yang tidak bisa dipisah. Ya, tidak bisa dipisah dengan nama tadi itu. Ya. Kemudian aksamul miyah mutlak min haitsul karahah, yang gasimu ila qismaini ghair makruh istimaluhu makruh istimaluhu wa arba'. Dan air mutlak ini ada yang makruh, ada yang tidak. Makruh dipakai dan ada yang tidak makruh dipakai. Yang pertama ma'un musyammas, air matahari. Maksudnya air yang dijemur matahari, yang terjemur matahari. Ya, karena air yang terjemur matahari itu ditakutkan akan membahayakan kulit. Itu dikatakan oleh ulama kalau misalkan terjemurnya itu air di wadah logam. Ya, ada yang di wadah logam itu ditakutkan bisa menjadikan
penyakit di kulit kita, atau yurisul baras katanya, bisa menjadi sakit gelang atau sakit kulit. Kemudian yang kedua, air yang makruh tapi sah dipakai untuk wudhu, yaitu syadidul hararah, panas, air panas banget. Kenapa makruh? Karena tidak khusyuk orang kalau tidak bisa tidak bisa enak kan ke wudhunya. Kalau panas banget itu mana bisa dia wudhu? Bingung kan? Kalau panas banget. Kalau hangat bagaimana? Hangat malah enak. Apalagi musim dingin, wudhu pakai air hangat malah enak. Kemudian syadidul burudah, sangat dingin, sama. Tidak khusyuk kita atau tidak bisa sempurna kita kalau wudhu dengan air yang sangat dingin ataupun sangat panas. Kemudian wa miyahu kullu ardin maghdubi 'alaiha, dan air yang di tanah yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan balak di tempat tersebut. Ya, seperti di kaum Thamud misalkan, atau di Ad, atau di tempatnya Abraha dilempar batu. Itu kalau ada sumur di situ atau ada sungai di situ, maka hukumnya makruh kita pakai untuk bersuci. Kalau dikatakan sah apa enggak? Sah, cuma makruh. Nah, banyak macam-macam. Kemudian wa surutu karahiyatil ma'il musammas, ini kalau ma' musammas atau air yang terjemur matahari itu ada beberapa persyaratan, tapi di Indonesia tidak ada. Salah satunya tidak ada. Apa? An la yakuna fi qatlil har kal Hijaz wa Hadramut. Air tersebut terjemur di logam dan di daerah panas. Qatlil har, daerah yang sangat panas, ka Hadramut, seperti Hijaz dan Hadramut. Kalau kita di Indonesia tidak ada tempat yang sangat panas seperti di Hadramut ini, kayaknya tidak ada di Indonesia. Di mana kayaknya? Panasnya kayak Hadramut kayaknya tidak ada ya. Kayaknya loh, setahu saya kayaknya nggak ada. Hah? Hadramut itu kadang-kadang bisa sampai 50 derajat. Kalau sudah kadang panas banget, panas sampai gak karuan memang. Maka itu ya ilahnya kenapa sih kok panasnya? Karena kok makruh, karena kalau sudah panasnya matahari di logam, di air terjemur matahari dan air itu ada di logam, maka dengan panas yang nemen tadi itu, logam itu akan mengeluarkan zat-zat kimianya yang bisa merusak air dan bisa menjadikan, memang juga secara kesehatan bisa jadi kanker kulit dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahir fi nafsi ghairu mutahhir li ghairi. Jadi kan suci tadi yang pertama, suci dan bisa mensucikan. Suci dan bisa untuk wudhu, mandi wajib dan menghilangkan najis hukumnya. Nah ini yang kedua, suci tahir fi nafsihi, suci, tapi ghairu mutahhir li ghairi, tapi tidak bisa mensucikan. Antara lain mustakmal. Yang pertama mustakmal. Mustakmal ini apa? Mastu'mila fi fardhi taharah, yang dipakai untuk air yang telah dipakai untuk bersuci yang wajib. Dan syaratnya antara lain yang pertama ayyakuna qalilan, air itu kurang dari 2 kulah. Satu. Yang kedua ayustamala fi ma la budda minhu, dipakai untuk wajib, seperti mandi wajib, menghilangkan najis yang hukmiyah, seperti menghilangkan hadas kecil, ya, menghilangkan hadas besar. Kalau wudhu, tajdid wudhu bagaimana? Kalau tajdid wudhu tidak menjadikan air itu mustakmal. Kalau wudhu yang kedua itu juga tidak menjadikan air mustakmal. Kalau mandi sunnah juga tidak menjadikan air mustakmal. Kita mandi Jumat, ya, mandi sunnah Jumat. Air drodosannya ini tadi dari badan kita kembali lagi ke ember tersebut, maka bisa kita pakai untuk wudhu air itu. Kenapa? Karena air kalau dipakai untuk sunnah maka tidak menjadi mustakmal. Yang mustakmal itu kalau dipakai untuk wajib, itu maka bisa menjadi mustakmal. Nah, kalau dipakai untuk wajib jadi mustakmal, kalau dipakai untuk sunnah tidak. Wudhu
ada 3 kali kan. Satu basuhan menghilangkan hadas kecil. Yang kedua adalah sunnah. Ambil lagi guyuran yang ketiga itu juga sunnah. Yang keempat itu makruh kalau di air kita sendiri, jadi haram kalau di air yang wakaf untuk taharah. Seperti di masjid. Nah, yang pertama, drodosan air yang pertama ini kalau masuk ke air atau di bak kurang dari 2 kulah jadi mustakmal. Tapi kalau yang kedua, siraman yang kedua, tetesannya kembali ke ember yang kurang dari 2 kulah tidak menjadikan mustakmal. Begitu juga yang ketiga. Termasuk menghilangkan najis hukmiyah itu menjadi mustakmal. Hukmiyah ya. Karena menghilangkan najis itu, kan najis itu ada 2 macam, ada ainiyah, ada hukmiyah. Kadang-kadang orang itu punya salah pengertian di ainiyah. Misal ada kencing. Kencing ini kalau mau mensucikan kencing, misalkan kencingnya anak kecil, kalau mau mensucikannya jangan langsung pakai air disiram. Karena kalau pakai air disiram maka menjadi najis, semua jadi najis kabeh. Najisnya roto nanti. Terus bagaimana? Hilangkan dulu cincingnya dengan gombal kah, koran kah, tisu kah, apalah, pokoknya hilangkan. Setelah hilang, tidak ada baunya lagi, sudah hilang, bendanya sudah hilang, ainun najasanya sudah hilang, ambil air, gambior 1 kali cibuk tok, selesai. Nah terus air yang sudah melewati najis hukmiyah tadi menjadi apa? Mustakmal nih. Menjadi air mustakmal. Sampai kemanapun mustakmal semuanya. Ayo. Kemudian terus dipakai sholat bisa enggak kalau air bekas mustakmal atau maksudnya keramik yang dilewati oleh air mustakmal terus kita sholat di atasnya, boleh enggak? Boleh. Beda dengan kalau najis tadi. Kemudian yang ketiga ayam fasila anil udwi. Fama dama mutaraddidan alal udwi fala yusamma musta'malan. Ini lucu. Air tersebut dikatakan mustakmal setelah terpisah dari badan kita, setelah melakukan ghusl atau setelah melakukan ibadah yang wajib atau toharo yang wajib. Air yang keluar itu tadi, ya, air yang keluar itu tadi, itu yang netesnya atau yang pisahnya itu dinamakan mustakmal. Tapi kalau misalkan masih di posisi tubuh kita tidak dinamakan mustakmal. Contoh yang paling gampang gini. Kita mau mandi wajib di kolam yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ini kan kira-kira sekitar 217 liter. 217 liter kira-kira. Anggap ada air 100 liter sak jeding, sak bak kamar mandi. Ya. Kurang dari 2 kulah pastinya kan? Terus kita memasukkan badan kita, misalkan kita memasukkan kaki kita, masuk. Setelah masukkan kaki kita, kita mengucapkan nawaitu fardhul ghusli. Boleh enggak? Boleh. Terus apakah air jadi mustakmal? Belum. Kenapa? Karena bagian kaki kita masih ada di dalamnya. Terus kemudian kita tanpa mengeluarkan kaki tersebut, kita terus menyelam. Memasukkan seluruh kaki kita, kaki kanan kita masukkan juga, terus kemudian perut kita, dada kita, semuanya sampai nyelam, masuk semuanya. Nah ketika sudah masuk semuanya, maka terangkatlah hadas besar seluruh tubuh kita. Nah, kemudian apakah air itu mustakmal? Tidak, belum jadi mustakmal ini. Terus kalau ada orang lain masuk pakai wudhu, pakai air itu bisa enggak? Bisa selama kita masih ada di dalamnya. Ini contoh ya, tapi tidak mungkin kan. Terus ketika kita sudah mentas keluar, tubuh kita seluruhnya sudah keluar dan terpisah dari air di kolam tersebut, maka air di kolam itu menjadi mustakmal. Ini, jadi yang dinamakan mustakmal ketika air sudah terpisah dari tubuh kita, dari kulit kita, ini baru dinamakan mustakmal. Tapi kalau masih di tubuh kita enggak. Maka itu ketika ada orang wudhu dengan air satu ginian, terus air ini mengalirkan di seluruh anggota wudhunya tadi, itu sah masih, karena belum dinamakan mustakmal. Jadi jalankan terus gitu ya. Bukan diseka loh ya, tapi dengan air yang mengalir. Kalau seka kan basah toh.
Ya. Kemudian wa an la yanwil i'tiraf. Yang keempat ini agak susah bagi orang awam. Tidak diniatkan i'tiraf. Fa idza nawa i'tiraf lam yakun ma'al baqi musta'malan. Tapi dikatakan i'tiraf ini ba'dul ulama mengatakan tidak usah dibahas karena membingungkan orang awam. Apa i'tiraf itu? Niat untuk nyiduk setelah dia membasuh wajah sebelum memasukkan tangannya untuk membasuh tangan, dia mengucapkan atau meniatkan bahwa saya memasukkan tangan saya ke air itu karena untuk menciduknya. Tapi ini bingung kan nantinya akhirnya. Tidak usah pakai itu, tidak apa-apa. Kalau kita orang awam ya, tidak usah pakai niat i'tiraf, tidak usah pakai niat nyiduk, sebab kan jadi bingung kapan. Ini jadi was-was. Ini gimana contohnya? Contohnya gambarannya kalau tidak punya ciduk, kita mau wudhu di bak yang kurang dari 2 kula, bisa tanpa menjadikan bak itu mustakmal. Kita kan otomatis memasukkan tangan kita ke dalam toh. Nah, ini bisa menjadi tidak mustakmal dengan kita posisi niat untuk wudhu dan menciduknya saja. Di situ tak aja. Ya, kalau detailnya ini akan jadi bingung nanti kalau dibahas detail. Karena dikatakan bahwa hukmun niyatil i'tiraf khilafan bainal ulama, khilaf antara ulama. Karena bisa membingungkan. Kemudian hukmul ma' al-mutlaq idza taghayyar bi syai'. Ya, ini nanti insyaallah kita bahas selanjutnya. Nah, kita bahas yang akan datang Jumat lagi yang akan datang kita teruskan tentang masalah ma' mutlaq kalau berubah. Jadi ma' mutlak kalau ada perubahan di air tersebut apa hukumnya? Moga-moga bermanfaat bagi kita. Ada yang bertanya enggak? Kalau kita yang tadi antum ceritakan masalah mandi di kamar mandi yang kurang dari 2 bulan. Kalau kita setelah kita keluarkan ini mustakmal air. Nah, kalau kita mau membuang air sebanyak itu eman, gimana supaya air ini bisa mustakmal gimana? Kalau misalkan bisa merubah air itu dari mustakmal dirubah menjadi tidak mustakmal, bagaimana caranya? Dengan bitakasur, dengan memperbanyak. Diperbanyak air tersebut hingga mencapai lebih dari 2 kula, maka berubah menjadi air mutlak lagi. Tapi yang menjadi masalah kalau baknya ini tidak cukup. Nah ini repot ini. Baknya tidak sampai 2 kula. Nah itu repot, jadi buang. Tidak sampai di Amberno sampai. Banter. Maksudnya kan banter, kan buang air. Iya tapi mustakmal lagi setelah Amberno, udah Amberno. Iya, tapi banter juga. Di Amberno titik sih. Timbangannya tidak bisa. Tidak bisa. Terus gimana caranya? Ya, jangan nyelam. Jangan nyelam. Kecuali ini apa namanya? Betap itu ya. Nah, contohnya di betap itu. Nah, kalau betap kan memang sekali pakai karena dengan tubuh seperti satu ban memang satu betul kan. Nyelam tanpa kita keluar dari situ sudah bisa mengangkat hadas besar. Kalau betap itu. Dan betap setelah sekali pakai kan. Kalau betap itu tidak mungkin dipakai lagi. Ada lagi? Tadi yang dulu yang pertama yang wajib itu utama. Apa semua basuhan apa yang pertama yang sama niat yang pertama awal di wajah, apa yang semua tangan apa yang lainnya. Guyuran pertama di anggota wudhu. Guyuran pertama di wajah ini air tetesannya mustakmal. Kemudian kita ambil lagi kan sunnah kan 3 kali toh. Yang ambilan yang kedua ini air tetesannya tidak mustakmal. Kemudian ambil lagi untuk tangan. Nah, yang tangan pertama kali itu mustakmal. Kemudian mengguyur tangan yang kedua tidak, yang ketiga juga tidak dan seterusnya. Ya. Kalau ada air 1 ember itu kan belum ada 1 bulan. Terus ngambil wudhu, waktu pertama diambil sama cebok, terus habis itu kecipratan airnya masih bisa dipakai apa enggak? Kecipratannya dari mana? Kecipratan dari air wudhu jatuhnya ini. Nah itu namanya mustakmal namanya kalau kecipratannya dari wajah setelah basuhan pertama. Tapi kalau basuhan kedua tidak menjadikan mustakmal. Tapi kalau basuhan pertama jadi mustakmal. Jadi air yang sisanya nggak bisa dipakai.
Nggak bisa dipakai untuk wudhu lagi. Yang bisa dipakai untuk mandi biasa. Kayak tadi contohnya, air ini dibuang, ya enggak, dipakai apa? Ya buat mandi, buat mandi-mandi biasa. Udah, nggak bisa dipakai untuk wajib yang pasti. Ada lagi? Itu kan buat mandi, menurut kita sudah mustakmal. Terus ada orang lain yang masuk situ memakai itu untuk wudhu. Dia kan tidak tahu kalau air ini mustakmal atau enggak. Kita tahu enggak? Orang kedua tidak tahu. Hukum tidak tahu tidak ada hukum. Ya, namanya tidak tahu ada hukum. Oh, namanya tidak tahu kok. Tidak tahu kalau air ini bekas dipakai untuk kum-kum mandi wajib. Tidak tahu berarti mustakmal kan? Ini namanya tidak tahu. Kecuali setelah itu kita tahu orang ini keluar dari jeding kan apa wudhu, loh gak sah wudhunya. Kenapa? Itu airnya mustakmal. Tadi saya nyemplung ke situ untuk mandi wajib. Seru. Ya kita harus kasih tahu kalau kita tahu, harus. Ada lagi? Ada lagi? Sabun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Al-Fatihah. Ya kana a'udzu wa iyyaka nasta'in.